Oke, sudah ya. Mari semuanya beranjali anak-anak. Silakan Michelle dimulai. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata nama sami Supatipano Bhagavato Sawakasango Sanggang Mamami. Ya, langsung diakhiri. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Michelle Aiko yang sudah dengan berani untuk memimpin doa pada sekolah minggu di pertemuan kedua di semester 2 pada hari ini. Michelle Aiko kelas O2A, luar biasa sekali. Baru kelas 2. Nah, baik anak-anak, Bapak berharap juga kalian semua harus mencontoh ya teman kita si Michelle Aiko itu yang walaupun kelas 2 tapi sudah luar biasa berani. Nah, kalian pun sama. Seperti Siddhartha waktu kecil. Siddhartha waktu kecil tuh luar biasa, anak sangat berani sekali dan menjadi teladan bagi teman-temannya. Dalam segala hal, dalam hal kebajikannya, dalam hal kerajinannya, dalam hal kesopan santunannya, Siddhartha itu dari kecil, dari usia 7 tahun sudah menjadi panutan bagi teman-temannya anak-anak. Nah, ya kalian pun harus seperti itu, menjadi orang yang berkualitas ya. Nah, baik, minggu lalu kalian sudah bertemu dengan Pak Prapto ya di pertemuan pertama itu. Kemarin Bapak nggak bisa untuk hadir dikarenakan ya ada lain hal, sehingga kemarin Pak Prapto yang menghandle. Nah, sekarang ini akan Bapak yang mencoba untuk memberikan sharing dhamma, materi dhamma pada hari ini ya. Minta tolong kalian selama ya 30-40 menit ke depan mempersiapkan diri kalian untuk sama-sama belajar ya, belajar dhamma. Sebentar. Nah, ini. Ya, ini sudah nampak di tempat kalian? Apakah sudah? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, sudah ya. Sudah. Ya, itu materi kita hari ini adalah 4 sifat luhur. Saya yakin anak-anak sudah tahu semua ini. Ada yang belum tahu? 4 sifat luhur itu apa saja? Tahu ya, tahu semua ya. Nah, baik anak-anak, 4 sifat luhur ini yang disebut sifat-sifat ketuhanan. 4 sifat luhur ini adalah sifat-sifat yang sangat baik sekali anak-anak. Yang mulia sifatnya sangat baik. Yang mana guru agung kita, Buddha Gautama, selalu mempraktekannya. Dari satu kehidupan ke kehidupan yang lanjutnya. Hingga saat beliau menjadi Bodhisattva Siddhartha. Ingat, Bodhisattva Siddhartha ini menyempurnakan kebajikan-kebajikannya anak-anak. Sehingga beliau bisa menjadi Buddha ini sampai miliaran tahun anak-anak. Seorang Buddha itu sampai miliaran tahun untuk menyempurnakan kebajikan-kebajikannya itu. Dan kebajikan-kebajikan yang disempurnakan oleh Bodhisattva Siddhartha hingga beliau menjadi Buddha, salah satunya adalah mengenai ini 4 kebenaran mulia. 4 sifat luhur. 4 sifat luhur ini semuanya dipraktekkan Siddhartha Gautama. Dari kehidupan-kehidupan sebelumnya hingga beliau menjadi Buddha. Ada yang bisa menyebutkan 4 sifat luhur itu apa saja? 1. Meta, cinta kasih. Nah, bagus. Meta, si Darren. Iya, ada yang itu meta. Terus karuna, mudita, dan UPK. Itu kan 4 hal ini kan kalian tidak asing lagi kan? Nggak asing ya? Sering mendengar ya? Ada lagunya loh. Kalau dulu kayaknya di SD kelas berapa itu ya? Kelas 3 ke bawah kayaknya. Sudah pernah diajarin sama Bu Nopi mungkin. Yang lagunya kelas 2 kalau nggak salah ada itu materinya. Kawanku, tahukah kamu apa artinya catur paramita? Nah, begitu kan? 4 sifat luhur ini memang disebutnya adalah catur paramita, anak-anak. Sifat yang luhur
sifat yang mulia ada 4, semua jumlahnya kalau yang masih ingat. Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, itu simpati, UPK, hati seimbang. Nah, dulu ada begitu lagunya. Coba kalau kalian nanti iseng-iseng sambil dibuka YouTube-nya coba. Ketik lagu Buddhis Catur Paramita. Nah, Catur Paramita dalam bahasa Pali. Ya, dalam bahasa Pali itu adalah Catur Paramita, tapi Bapak tidak mengeluarkan dalam bahasa Palinya itu. Kita belajar pakai bahasa Indonesia itu. Artinya Catur Paramita itu adalah 4 sifat luhur. Nah, kita lihat tadi yang pertama adalah meta. Betul yang diucapkan si Darren tadi ya. Meta kita lihat. Nah, ini. Tadi juga sudah disampaikan si Darren. Meta itu artinya adalah cinta kasih. Nah, nanti ini anak-anak melalui materi ini, melalui ceramah pada hari ini, belajar damanya, nanti kalian harus bisa membedakan anak-anak. Membedakan meta, karuna, mudita, UPK. Membedakan dalam hal apanya, Pak? Dalam hal pengertiannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertiannya. Yang kedua dalam hal prakteknya. Nah, kan Sang Buddha itu mengajarkan dhamma itu enggak hanya dipelajari. Betul kan? Sang Buddha itu menyuruhnya dhamma itu selain dipelajari, kita juga harus praktek. Praktek dhamma itu adalah cara yang tertinggi, cara yang terbaik kita sebagai umat Buddha menghormat kepada Sang Buddha, anak-anak. Ya, nah ini coba kita lihat. Nah, meta itu secara arti anak-anak, artinya meta adalah ini, mencintai tanpa pilih kasih. Atau kita sebutnya cinta kasih. Contohnya siapa yang mencintai tanpa pilih kasih? Orang tua kita, anak-anak. Ya, orang tua kita itu mencintai diri kita, mencintai anak-anaknya tanpa pilih kasih. Ya, nggak ada orang tua yang pilih kasih. Misalnya orang tua punya 2 anak. Yang satu anaknya sudah kelas 4 SD. Yang satu baru kelas TKA. Nah, apakah orang tuanya pilih-pilih? Tidak ada yang pilih-pilih. Mungkin kalian yang kelas 4 SD tadi melihatnya, wah si Mame nih ya, kalau dedek yang TKA minta jajan batagor aja langsung dibeliin. Kalau Koko yang kelas 4 minta batagor, dibilangin aneh-aneh lah, ditakut-takutin lah, jadi nggak beli. Maka pilih kasih, bukan pilih kasih anak-anak. Tapi kan kalian coba ingat, dulu ketika kalian kecil, sama nggak? Sama. Pasti minta ini itu dituruti. Nah sekarang kalau yang adik kecil tadi yang baru TKA, kalau misalnya nggak dikasih, apa yang terjadi? Bisa nangis. Nah kalau kalian kelas 4, ketika minta batagor nggak dibelikan, diberi pengertian, ngerti. Kalau anak TKA, nggak ngerti. Ya, jadi orang tua itu menolaknya itu bukan karena pilih kasih, tetapi karena demi kebaikan kalian. Ya, nggak ada orang tua yang pilih kasih. Karena orang tua itu semuanya pasti memberikan cinta kasih dengan tulus. Tidak pernah mengharapkan imbalan. Ya, sejahat apapun anaknya, sejelek apapun anaknya, senakal apapun anaknya, pasti orang tua itu akan selalu menyayangi. Nggak ada orang tua yang sampai menyia-nyiakan, hanya di sinetron yang ada. Ya, di dunia nyata nggak ada. Nah, ini jadi pengertiannya. Berarti meta itu adalah pengertiannya, diingat-ingat, mencintai tanpa pilih kasih. Atau kalau kalian lebih gampang mengingatnya dengan sebutan cinta kasih kayak di lagu Catur Paramita tadi. Kalau meta, cinta kasih itu diberikan kepada siapa? Ini anak-anak. Diberikan kepada semua makhluk. Apakah makhluk yang menderita ataupun makhluk yang sedang bahagia. Contohnya saat ini. Saat ini semua warga dunia ini sedang mengalami perang dunia ini beratnya anak-anak. Perang dunia pertama, kedua, dan ini perang dunia ketiga itu. Yang mana kita semua banyak korban. Udah sampai 1 jutaan yang meninggal di seluruh dunia. Sangat dahsyat kan? Besar sekali kan? Nah, itu kita harus memancarkan cinta kasih. Kepada siapa? Kepada para korbannya yang sudah pada meninggal, kepada para pasien yang sedang sakit, kepada para tim medis yang berjuang di barisan terdepan. Itu kita pancarkan, dan kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita.
Makanya dalam meditasi di agama Buddha itu ada, pernah mendengar meditasi ini? Meta bawana. Nah, biasanya kalau di wihara-wihara itu setelah kebaktian kita memanjatkan meta bawana ini. Meta bawana itu apa, Pak? Meta bawana itu adalah meditasi yang diberikan, dipancarkan kepada semua makhluk. Ya, bagaimana cara meta bawana? Gampang sekali anak-anak. Kita memejamkan mata sambil dalam hati berdoa. Semoga aku berbahagia. Dari yang terkecil dulu. Aku berbahagia. Lagi sambil menghirup napas lagi, ucapkan lagi. Semoga papa mamaku berbahagia. Terus semoga teman-temanku berbahagia. Jadi diri saya, papa mama, teman-teman, kemudian nanti keluarga besar dan sebagainya hingga kepada semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gampang kan? Itu cara umat Buddha anak-anak. Kalian jangan beranggap, Pak kan cuma duduk diam, mengucapkan itu memang bisa berbuat baik. Bisa anak-anak. Itu yang mengajarkan adalah Buddha. Buddha sudah sempurna pengetahuan dan tidak tanduknya. Tidak ada ajaran yang salah. Semuanya pasti ajarannya itu diajarkan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Ya, itu jadi dipancarkan kepada semua makhluk. Kalian kalau meditasi begitu, semoga aku berbahagia. Setelah aku naikkan lagi, semoga papa mama berbahagia. Terus kalian bisa menyebutkan teman, keluarga, bahkan kepada musuh kalian. Musuh kalian juga bisa diucapkan semoga berbahagia. Biar mereka tersadarkan. Kayak tadi yang saya katakan anak-anak, di virus corona ini, kalian juga layak patut mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Kalian mengucapkan semoga para korban virus COVID-19 yang meninggal hidup berbahagia di kehidupan selanjutnya. Semoga pasien COVID-19 juga hidup berbahagia. Begitu kan? Selalu kita pancarkan. Apakah kalau kita pancarkan cinta kasih, terus cinta kasih kita hilang, Pak? Tidak, anak-anak. Cinta kasih kita tidak akan pernah hilang. Justru malah bertambah. Cinta kasih itu Buddha mengibaratkan seperti api. Di dalam yang digunakan untuk menyalakan sebuah pelita. Kalau misalnya di ruangan gelap, katakanlah di kamar kalian ini sedang mati lampu, gelap sekali kan? Tapi kalian punya satu lilin. Satu lilin ini kalau dinyalakan, bisa terang nggak? Terang anak-anak. Nah itu ibaratnya cinta kasih kalian, api yang menyalakan lilin tadi. Bayangkan kalau dalam kamar kamu tadi ada 10 lilin. Terangnya sama nggak dengan satu lilin tadi? Berbeda. Ya kan? Nah itu sama. Dengan kalian memancarkan cinta kasih, berarti kalian memberikan api tadi untuk menyalakan lilin-lilin yang lainnya. Sehingga ruangan kamar kamu tadi yang awalnya gelap gulita ketika mati lampu, lebih terang karena banyak lampu, banyak lilin yang menyala, banyak pelita yang menyala. Itu. Jadi ketika satu api tadi untuk menyalakan lilin yang satu, kemudian nyalakan yang lainnya, apakah api di lilin satu tadi hilang? Tidak. Ya itu berarti ketika memancarkan cinta kasih, berarti cinta kasih kita tidak hilang. Ya. Nah, berikutnya berarti kalau kita memiliki perasaan cinta kasih itu kita memiliki perasaan ingin agar orang lain bahagia. Seperti Sang Buddha sendiri anak-anak. Beliau tuh tidak pernah merelakan ada makhluk-makhluk yang menderita. Buktinya apa? Banyak sekali. Ketika di pagi hari, Buddha itu selalu bermeditasi untuk melihat siapa makhluk-makhluk yang bisa ditolong pada hari itu untuk mencapai kesucian. Contohnya ada Sopaka. Pernah dengar Sopaka? Sopaka itu anak kecil yang diikat sama papa tirinya di sebuah mayat di hutan. Ya, biar jadi santapan serigala atau harimau. Menderita kan? Sangat menderita sekali. Tapi Buddha dengan mata dewanya ketika bermeditasi melihat Sopaka itu, akhirnya Sopaka singkat cerita ditolong dan diterima sebagai biku hingga mencapai suatu kesucian. Ya. Nah, ini bagaimana Pak cara kita mengembangkan cinta kasih ini? Nah, ini cara mengembangkan cinta kasih ini yang pertama tidak menyakiti. Gampang. Pasti kalian bisa untuk tidak menyakiti. Siapa yang nggak disakitin? Bisa hewan, bisa manusia. Jangan disakitin. Yang punya hewan jadi disayangi dengan baik. Punya peliharaan ikan dirawat dengan baik.
dikasih makan dengan baik. Begitu pula punya peliharaan kucing ataupun anjing atau burung ya dirawat dengan baik. Bukan dianiaya, bukan ditelantarkan. Nah ini yang kedua adalah selalu senyum dan ramah. Ini juga, saya pernah melihat sebuah mobil yang ada di Bandung itu, mobil Wihara Wipasana Graha itu terkait senyum ini ada kata-kata yang bagus anak-anak. Di dalam mobil itu, di belakang mobil ditulisin, senyum sedetik, sehat sehari. Senyum semenit, sehat setahun. Tetapi jangan senyum sepanjang hari. Itu pesannya. Karena kalau senyum sepanjang hari itu menjadi gila. Ya, di sebuah mobil itu menjadi inspirasi. Senyum sedetik, sehatnya sehari loh. Senyum semenit, sehatnya setahun. Tuh, gampang kan senyum? Nggak perlu modal itu kan. Apakah perlu sampai membeli apa untuk supaya bisa tersenyum? Kan tidak. Tersenyum terus, pasti akan senang ketika melihat orang tersenyum. Kemudian berbuat hal yang tidak merugikan orang lain, apapun itu berarti perbuatan baik. Kemudian membantu yang menderita. Dan ini yang paling gampang tadi, mendoakan. Yang nomor 1, 2 ini juga gampang ini. Mendoakan. Umat Buddha selalu mendoakan. Kayak tadi, setelah membaca parita tadi, setelah membaca nama Karapata, kita mendoakan. Sapi sata bawantu suketata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tuh, mendoakan kan? Kita mendoakan agar semua makhluk senantiasa hidupnya berbahagia. Ya, itu juga paling gampang lewat pikiran kita, lewat ucapan kita. Ya, berikutnya. Nah, manfaatnya ini sekarang. Manfaatnya memancarkan cinta kasih tadi apa? Banyak sekali. Bapak hanya menuliskan beberapa saja. Manfaatnya itu tidurnya dengan mudah. Enggak gelisah. Siapa yang tidurnya aja sulit? Harus mendengarkan lagu dulu misalnya. Harus dibacakan cerita dulu misalnya. Harus dinina bubuin dulu misalnya. Dan ketika tidurnya ini nanti mimpi buruk misalnya. Nah itu. Berarti itu kita harus melatih meta bawana tadi. Pasti disayangi banyak orang. Kemudian mudah memusahkan pikiran, wajahnya berseri-seri dan pasti terlahir di alam bahagia ketika meninggal dunia. Ini hanya beberapa yang Bapak tampilkan saja. Manfaat yang lainnya masih sangat banyak. Tetapi intinya kalau kalian memancarkan cinta kasih, mengajarkan kebaikan itu pasti diri kita ini akan memperoleh hasil berupa kebaikan juga. Tidak gampang sakit, perhatian kita akan meningkat dan ketika meninggal dunia kita terlahirnya di alam yang bahagia ya. Itu mengenai meta. Nah, sekarang adalah karuna yang kedua. Ya. Karuna itu tadi kalau dalam lagu kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang. Nah, kasih sayang anak-anak. Maksudnya apa, Pak? Kasih sayang itu? Ada yang tahu kasih sayang itu bagaimana? Ini di gambarnya udah saya tuliskan nih gambarnya. Siapa yang bisa menyebutkan gambarnya itu? Karuna. Kalau meta tadi kan cinta kasih dipancarkan kepada semua makhluk. Kalau karuna, karuna kepada makhluk yang menderita. Ini sapi yang tidak dibunuh, sapinya menangis. Si anak kecil ini yang punya, bapaknya yang punya, tapi anak kecil ini kan sering ngasih makan, sering ikut memandikan kalau lagi mandi. Nah, karena sapinya mau dikorbankan, mau disembelih, tidak boleh. Anak kecil pun ikut nangis, begitu singkat ceritanya lah. Ya, nah ini karuna itu apa? Karuna itu anak-anak berarti adalah mengasihi makhluk menderita atau kasih sayang. Lebih gampangnya kasih sayang. Kalau meta tadi cinta kasih, karuna kasih sayang. Kasih sayang itu dikasihkan kepada siapa? Kepada makhluk yang menderita tadi yang Bapak sampaikan. Kalian harus bisa membedakan tuh. Kalau meta kepada semua makhluk, baik yang senang maupun yang menderita. Kalau karuna ini dipancarkan kepada semua makhluk yang menderita saja. Begitu ya. Nah, saya teruskan lagi. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga mudita. Mudita itu apa mudita? Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, itu simpati. Nah, ini simpati anak-anak. Dari gambar ini sudah terlihat. Ini ceritanya mereka berdua sedang bermain tenis. Tetapi yang bawa raket itu kalah. Dan memberi ucapan kepada yang menang. Dengan senang ucapinya. Tidak dengan cemberut. Tidak dengan dendam. Tidak dengan marah. Ya itu adalah mudita. Ya, berikutnya. Nah, mudita itu artinya apa?
Mudita itu anak-anak adalah turut bergembira melihat orang lain gembira atau simpati. Ya, bahasa gampangnya itu simpati. Artinya itu adalah turut gembira melihat orang lain gembira. Ingat kalau meta kepada semua makhluk baik yang menderita maupun yang bahagia, karuna kepada semua makhluk yang menderita. Dan kalau yang ketiga ini mudita atau simpati itu berarti ketika gembira melihat orang lain gembira. Contohnya apa? Contoh ketika di kelas kalian dulu ketika pas lagi nggak online seperti ini. Ada teman yang ulangannya dapat nilai 100. Kalian juga harus senang. Tidak malah berpikir buruk. Wah, dia dapat nilai 100 pasti nyontek. Itu adalah karma buruk. Wah, dia dapat nilai 100 karena tadi diberi bantuan sama si ini. Wah, dia dapat nilai 100 karena murid kesayangan guru. Nah, tidak boleh. Temannya dapat nilai 100 ya karena harus bersenang hati. Senang mendapatkan nilai 100, temannya diberi ucapan. Walaupun kalian sendiri dapatnya nilai 70 misalnya. Enggak ada masalah. Tapi kalian yang punya nilai 70 tadi harus bertekad. Waduh, teman saya dapat nilai 100, saya juga harus bisa 100. Tapi enggak boleh membenci teman yang tadi dapat nilai 100. Memang dalam mulut kita, dalam pikiran kita gampang itu. Tapi ketika prakteknya sulit. Biasanya kalau ada temannya dapat prestasi, dapat juara 1, diberi hadiah, kita iri. Itu kan? Jangan itu. Yang namanya simpati itu berarti perasaan senang ketika teman kita sedang senang. Teman kita habis dibeliin orang tuanya nih handphone yang merek bagus lah, terbaru lagi, kameranya 10 misalnya. Ya kita harus turut senang. Tidak perlu iri. Karena kalau iri itu akan membawa penderitaan. Bagi siapa? Bagi orang lain? Tidak, anak-anak. Bagi dirinya dia sendiri. Ya, makanya kalau tadi ketika misalnya ada teman yang bahagia, kita harus turut senang. Ya, turut senang. Tidak boleh iri. Bisa? Pasti bisa. Coba bertekad. Enggak ada gunanya iri itu, anak-anak. Iri itu hanya membawa penderitaan bagi dirinya sendiri. Ya, temannya bisa makan enak, ya kamu harus bahagia. Ya, bahagia. Iya, bahagia. Oh ya, semoga nanti suatu ketika saya juga bisa makan itu. Temannya bisa makan pizza misalnya ya, walaupun kalian belum bisa ya, harus turut bahagia, nggak perlu iri. Enak ya dia makan pizza. Coba kalau saya dulu begini. Nah, yang ada kalian menjadi sangat sedih nanti. Tapi kalau kalian bisa merasa senang temannya makan pizza, ya nggak ada masalah. Kalian akan senang-senang aja. Ya kan? Nah, itu namanya simpati. Ya, simpati itu adalah perasaan senang. Kalau karuna adalah perasaan sedih. Kayak tadi saat ini ada korban yang namanya di waktu dekat ini ada 2 korban bencana alam kan? Ada 3 malah. Yang pertama pesawat jatuh. Sudah seminggu yang lalu itu. Itu juga korbannya banyak. Yang kedua bencana banjir. Di wilayah Kalimantan banyak sekali. Di Bandung juga sama banyak. Di Sumedang juga banyak. Banjirnya malah sampai menimbulkan longsor. Dan yang ketiga gempa bumi yang di Majene. Itu dalam waktu yang bersamaan kan, maksudnya dalam periode yang hampir sama lah di minggu-minggu kemarin itu. Nah, itu pun kita harus memancarkan cinta kasih kita dan juga memancarkan karuna kita, anak-anak. Kalau mudita tidak. Kenapa tidak? Loh kan itu menderita. Masa korban bencana malah dibilangkan dikasih mudita, simpati. Simpati itu hanya untuk yang menyenangkan. Ya, nah kita apakah cukup Pak cuma memancarkan cinta kasih saja? Paling minimum anak-anak memang cinta kasih saja, sama karuna aja, dalam hati maksudnya, dalam ucapan, dalam pikiran. Tapi kalau kita punya modal, kita punya uang, bisa memberikan bantuan langsung. Kayak Seci misalnya. Kalian pasti kenal yang namanya Yayasan Buddha Seci. Buddha Seci itu yayasan yang penuh dengan cinta kasih anak-anak. Tapi cinta kasih yang diberikan di Buddha Seci tidak hanya lewat pikiran saja. Tidak hanya lewat ucapan saja, tidak hanya cukup semoga para korban bencana gempa bumi di Majene Sulawesi Selatan hidup berbahagia. Enggak cukup seperti itu kalau Seci. Kenapa? Karena Seci sudah punya modal banyak anak-anak. Wujud cinta kasih Seci untuk korban bencana apa? Langsung memberikan bantuan langsung. Memberikan sembako, memberikan pakaian, bahkan memberikan tempat tinggal. Itu kalau Seci. Banyak organisasi-organisasi lain. Tadi Bapak juga pagi-pagi bangun pagi coba ikut jogging begitu di CFD di dekat rumah saya, Car Free Day itu.
banyak anak-anak mahasiswa dari berbagai kampus, anak-anak pada menggalang dana. Untuk apa? Untuk meringankan korban. Korban apa? Dia tadi ada yang untuk korban bencana banjir, ada korban bencana longsor, bahkan ada korban gempa di Majene. Itu pada penggalangan dana mahasiswa-mahasiswa. Pada ada yang ngamen, ada yang bawa kotak saja, sambil bawa toa itu. Ya dapatnya uang banyak. Nah, kalian juga bisa seperti itu. Nanti kalau sudah besar, sekarang tidak. Ya, karena kalau masih kecil apa nggak bisa, Pak? Bisa juga. Kalau dulu pas misalnya kita nggak pas online pasti bisa. Karena kalau nggak online biasanya kita menggalang dana. Menggalang dana untuk bantuan korban itu. Nah, kalau kalian berani memberikan dananya itu, uangnya 1.000, 2.000, itu bukan hanya sebatas dalam pikiran cinta kasihnya. Bukan hanya sebatas dalam ucapan cinta kasihnya. Tetapi cinta kasihnya dan juga belas kasihnya itu sudah kalian wujudkan dengan memberikan bantuan langsung. Ya, itu yang dilakukan oleh Buddha Seji itu. Itu sangat luar biasa. Nah, oke, kembali lagi ke simpati ini anak-anak. Simpati ini dipancarkan kepada yang sedang bahagia tadi. Teman yang bahagia kita nggak boleh iri. Karena kalau kita iri, kita sendiri akan bahagia. Nah, bagaimana cara melatih simpati itu, Pak? Kita dapat melatih simpati anak-anak dengan cara memberi ucapan selamat dengan tulus. Ketika temannya mendapatkan hadiah misalnya. Ketika temannya ulang tahun, ketika temannya mendapatkan pujian, ya kalian terus mengucapkan selamat lah. Ya, jangan kalian ketika temannya mendapat pujian kalian sinis. Kalian ya menjadi menyindir-nyindir. Kalian iri, itu hanya akan membawa penderitaan ya. Sedikit lagi. Nah, ini yang terakhir adalah UPK. Tahu artinya UPK? Masih ingat? UPK? Kalau meta, cinta kasih, ya keseimbangan batin, betul Aiko. UPK adalah keseimbangan batin. Batinnya tenang. Maksudnya seimbang itu bagaimana? Seimbang itu maksudnya anak-anak adalah tidak terlalu senang dan juga tidak terlalu sedih ketika mengalami penderitaan. Kalau terlalu senang ketika bahagia, tidak terlalu bahagia gitu. Biasa, netral. Ya. Jadi tadi yang dimaksud UPK adalah tenang, seimbang dalam segala keadaan. Ketika senang, ya senang merasakan senang. Kalian mendapat juara 1 ya senang, tapi senangnya nggak berlebihan. Senang berlebihan gimana Pak? Misalnya, si misal Aiko ini, wah di kelasnya paling pintar sendiri. Selalu dipuji sama teman-temannya, dipuji sama guru-guru, misalnya. Nah, karena dapat nilai bagus terus kan, dipuji terus, karena dia nggak tenang, nggak ada keseimbangan dalam hal tenang, dia merasa, oh iya, saya udah paling pintar di kelas, nggak usah belajar lah, ngapain? Saya nonton TV aja lah. Nah, misalnya begitu. Itu nggak ada keseimbangan berarti. Tenangnya nggak ada keseimbangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti yang awalnya nilainya bagus tadi, ya lambat laun dia akan mengalami penurunan. Yang awalnya dia mendapat pujian terus dari bapak ibu guru, dari teman-teman, ya lama kelamaan dia akan bergeser tadi. Itu kalau senang. Nah, begitu pula ketika sedih. Sedih pun bisa merasakan sedih kita. Kita punya kucing kesayangan. Tiba-tiba kucingnya mati. Sedih? Sedih. Tapi sedihnya apakah boleh berlebihan? Pak, nggak boleh anak-anak. Sedih berlebihan bagaimana Pak? Ya misalnya kucingnya tadi mati. Sedih berlebihan tuh nangis terus. Disuruh makan sama mamanya nggak mau makan. Pokoknya mau dibeliin kucing baru. Mau beli kucing baru orang tuanya sedang nggak ada uang. Nggak mau sekolah juga. Nggak mau sekolah, pokoknya harus dibeliin kucing baru. Nah itu malah menderita kan. Dirinya menderita, orang tua pun sama. Orang lain juga lebih menderita. Nah itu yang dimaksud tenang seimbang itu berarti ketika sedang senang tidak boleh berlebihan, ketika sedang sedih juga nggak boleh berlebihan. Kenapa? Nah ini, saat sedih kita harus tetap tenang supaya masalah mudah selesai. Kayak tadi, kucingnya mati. Ya sudah sadari ketika sedih, sedih mungkin nangis beberapa jam atau beberapa menit, bisa nangis. Tapi setelah itu kan harus sadari, oh iya ya, kucing makhluk hidup. Kucing juga bisa mati. Saya juga masih bisa membeli lagi lah. Nanti kalau papa mama sudah punya uang, minta suruh beliin lagi kucingnya lah. Itu kan masalah selesai kan? Kalau dengan berpikir seperti itu, berarti kalian tidak akan menderita lagi. Tapi kalau masih terus menangis terus, merengek-rengek terus, minta dibelikan terus, akan semakin menderita. Nah, ketika kita senang, kita juga nggak boleh
berlebihan. Kita harus tetap tenang. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sombong. Ya, karena kalau menjadi sombong, ya kayak tadi pasti akan turun prestasinya dan sebagainya ya. Oke. Cara melatih sifat tenang. Nah, ini tadi kalau sifat tenang ketika sedang sedih yang saya gambarkan ini anak-anak. Ketika ada masalah tadi, sedih. Apa yang perlu kalian lakukan? Nih, tarik nafas dulu beberapa kali untuk menenangkan diri karena otak kita perlu banyak oksigen. Ketika kita misalnya mau marah tadi atau mau sedih sekali tadi, kucingnya mati. Nah, kita harus tarik nafas dulu pelan-pelan sampai diri kita rileks. Kemudian minum air putih. Ini kan paling sering kan. Ketika orang kenapa-kenapa pasti ketika panik atau apa pasti disuruh minum air putih dulu supaya lebih tenang. Baik di film-film maupun di dunia nyata juga sama ini. Misalnya ada orang jatuh dari motor, kecelakaan, pasti diarahkan minum. Dia lagi panik, kasih minum dulu. Setelah dia minum, nanti baru rileks badannya, dan baru dia bisa untuk komunikasi. Pejamkan mata sejenak di tempat yang nyaman, dan ini harus diam. Nggak boleh memejamkan mata sambil jalan-jalan. Berbahaya juga. Ya, harus diam sejenak. Kemudian, lakukan hal yang disukai sejenak. Baru istirahat yang cukup. Nah, ini tadinya yang awalnya mau sedih terus, nggak jadi sedih. Begitu pula ketika tadi kalian mau marah, ya nggak jadi marah. Iya kan? Itu adalah cara untuk melatih tenang seimbang. Nah, ini ternyata anak-anak kalau kita mengembangkan 4 hal tadi, meta, karuna, mudita, UPK tadi, dengan baik kita harus melatih, kita harus bertekad. Enggak ada alasan mengatakan itu sulit. Harus terus bertekad. Manfaatnya kita bisa peroleh kalau enggak dalam kehidupan saat ini, bisa kita peroleh di kehidupan yang akan datang. Seperti tadi, perjuangan Siddhartha Gautama, itu sampai miliaran tahun. Perbuatan di tahun ini, kalau enggak bisa diperoleh dalam kehidupan saat itu, diperolehnya kehidupan yang mendatang. Terus dikumpulkan terus, setelah miliaran tahun, baru Siddhartha Gautama ini terlahir di alam manusia, menjadi seorang bodhisattva, dan terlahir menjadi seorang Buddha akhirnya perjuangannya. Jadi kumpulkan sedikit-sedikit terus. Apa manfaatnya Pak setelah mempelajari dan selalu mengembangkan 4 sifat luhur? Ini tadi yang saya katakan. Manfaatnya adalah iri hilang. Benci juga hilang. Kejahatan juga hilang. Gelisah pun tidak ada. Siapa yang ingin ini semuanya hilang? Rasa bencinya, jahatnya, rasa irinya, gelisahnya, semua orang menginginkan hilang. Yes, semua orang pasti pengen. Dan itu bisa kalian wujudkan. Hidupnya juga pasti akan tenang. Keyakinannya semakin kuat terhadap Triratna. Pasti disukai banyak orang dan masuk ke surga ketika sudah meninggal. Itu sudah otomatis. Sang Buddha sendiri mengajarkan harus ehipasiko anak-anak. Buktikan, jangan hanya percaya. Begitu ya, pasti kalian bisa untuk mengembangkan 4 sifat luhur tadi. Nah, ini 4 sifat luhurnya itu. Coba kalian lihat, bandingkan itu. Ya, kalau ini meta. Tadi masih ingat meta dipanjangkan kepada siapa meta? Kepada siapa ya meta ya? Semua makhluk hidup. Baik yang senang maupun yang sedih itu diberikan kepada semua makhluk ini. Ini Bapak menggambarkan semuanya semua ini semua orang ini. Apakah dia warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, apakah dia laki-laki, perempuan dari suku Jawa, suku Sunda, semuanya dipanjatkan cinta kasihnya. Kepada teman-teman kita yang baik, kepada teman-teman kita yang jahat juga harus kita panjatkan cinta kasihnya anak-anak. Kepada teman-teman yang mohon maaf cacat, kepada teman-teman yang kurang sempurna, ya kita harus memberikan cinta kasih semua. Memberikan dukungan, bukan malah menghina, bukan malah meledek dan sebagainya. Itu berarti meta dipanjatkan kepada semua makhluk. Dan kalau karuna kepada siapa? Orang yang menderita atau makhluk menderita. Ini bayangkan ini anak-anak. Orang ini makan dari memulung ini. Habis di restoran ada sisa makanan, kalian mungkin sering melakukan hal itu, mulai sekarang coba jangan. Bapak sudah lama nggak melakukan hal itu. Semenjak Bapak kuliah, belajar agama Buddha, Bapak itu selalu berusaha kalau makan selalu bersih. Di rumah pun sama. Bersih itu. Piring itu udah bersih. Maksudnya dari bersih dari nasi-nasinya.
tulang-tulangnya masih ada, durinya juga masih ada. Di restoran pun sama, kalau Bapak ada rezeki dan makan ke restoran misalnya ke KFC atau ke McD, saya habiskan. Muat, harus saya muat-muatkan. Ketika saya punya prinsipnya kayak gini anak-anak. Ketika saya sudah beli A makanannya, walaupun perut saya sudah nggak muat, ya harus saya habiskan. Itu tekad saya begitu. Kenapa? Karena kalau saya melihat ke bawah, banyak orang seperti ini. Ini di dalam gambar ini orang tuanya ini orang tuanya mengambil dari restoran-restoran itu dan ini diajak makan anak-anaknya. Bayangkan, mereka sangat menderita. Kita harus pancarkan cinta kasih kepada mereka juga. Kita juga harus memancarkan karunia kita kepada mereka itu. Apakah cukup dengan pikiran saja? Minimum dengan pikiran dan ucapan, minimum. Kalau kita punya usaha lagi, kita punya uang, bisa memberikannya secara langsung untuk memberikan karunia kita kepada mereka yang membutuhkan. Itu kalau kita punya, tapi kalau nggak punya jangan memaksa. Paling tidak lewat ucapan, lewat pikiran kita sudah cukup. Nah, coba kalian bertekad juga ketika memakan sesuatu, apapun itu yang sudah kalian ambil harus dihabiskan. Ketika kalian sedang ke pesta misalnya, pesta ngambil kue, ngambil makanan, ya yang kalian udah ambil harus dihabiskan. Yang bisa dimakan ya, bukan tulang-tulangnya, bukan durinya, bukan. Makanannya harus dihabiskan. Begitu ya. Nah, kemudian kalau mudita ini berarti kita memberikan simpati. Ya, memberikan simpati, memberikan mengucapkan selamat kepada teman yang sedang bahagia misalnya. Ya, atau ini menenangkan temannya yang sedang sedih juga bisa dengan memberi ucapan-ucapan yang baik. Dan yang terakhir, UPK adalah tenang, tenang seimbang ini. Ini saya menggambarkan batu itu penuh dengan ketenangan. Artinya adalah ketika sedang senang, tidak terlalu senang, berlebihan. Ketika sedih pun tidak terlalu sedih, berlebihan. Ketika kita bisa tenang seperti ini, balance seperti ini, pasti hidup kita akan lebih bahagia ya. Begitu ya. Baik anak-anak, cukup sampai situ tadi untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai 4 kebenaran, 4 sifat luhur. Ya, baik, sebelum diakhiri coba. Di antara kalian ini ada yang mau bertanya dulu nggak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kakak-kakaknya atau adiknya boleh kelas 1, kelas 2 tanya semuanya boleh tentang tadi ya. Kenapa sih Lukman? Kenapa masih banyak orang yang iri? Nah, Masih banyak orang yang pertanyaan iri. yes, bagus sekali Lukman. Di antara kita itu sifat iri memang tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Ya, sifat iri itu sifat yang baik apa sifat buruk anak-anak? Buruk. Buruk, betul. Buruk. Sifat iri itu sangat sifat yang buruk. Kenapa? Karena kalau kita iri, diri kita ini satu menderita. Setelah itu yang kedua, kalau cuma diri kita menderita masih nggak ada masalah. Masalah timbul ketika kita iri dan kita melakukan kejahatan. Contoh begini, di TV itu sering, di TV di berita-berita, Bapak sering melihat di TV. Di berita itu ada begini, misalnya ada tetangganya beli motor baru. Tetangganya ini orang sudah gede nih, tetangganya beli motor baru. Dirinya iri anak-anak. Saya misalnya lah, tetangga saya beli motor baru, saya iri. Waduh, dia motornya baru lagi. Saya belum punya motor baru. Mau beli nggak punya uang. Nah, itu berarti masalah buat saya kan. Tetapi masalah ketika misalnya iri tadi nggak terkendali, saya malah bisa membuat suatu perilaku kejahatan dengan cara mencuri misalnya. Saya mencuri uang yang banyak supaya bisa membeli motor yang sama dengan tetangga saya tadi. Nah, itu masalah yang lebih besar. Betul. Nah, kenapa orang itu bisa iri terus kata si Lukman tadi? Itu kenapa? Karena silanya Lukman. Karena moralnya. Kalau dia memiliki sila yang baik, dia menjalankan Pancasila Buddhis, atau dia punya pengendalian diri yang baik, dia nggak akan iri. Nggak akan iri. Tetangganya tadi beli motor baru, ya sudah. Oh iya, dia sedang lebih beruntung. Dia mungkin mendapatkan rezeki yang lebih banyak, sehingga dia bisa yang namanya membeli motor baru. Saya belum waktunya. Ingat, kata Pak Poni Janlau, saya waktu mendengarkan ceramah itu, semua orang ada masanya. Ya, ada masanya. Saat ini tetangga saya tadi sudah beli motor baru misalnya. Saya belum. Oh, berarti belum waktunya saya beli motor. Saya harus terus bekerja keras. Bekerja keras terus, suatu saat nanti saya juga bisa beli motor seperti dia. Itu anak-anak.
Ingat tadi, semua orang ada masanya. Semua orang ada waktunya. Waktu untuk punya ya nanti ada. Nah, kenapa kembali lagi ke pertanyaan Lukman, kenapa orang masih selalu iri? Karena dia tidak punya pengendalian diri yang baik, karena dia tidak punya sila yang baik. Begitu ya, luar biasa si Lukman. Coba, ada yang mau tanya lagi? Adik-adik kelasnya, kelas yang SD mungkin, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang berani bertanya? Ada? Enggak ada? Atau kakak kelasnya lagi ada yang mau bertanya? Silakan sebelum diakhiri. Kalau mau bertanya, silakan tanya. Siapa? Langsung ngomong saja, silakan. Ada? Tidak ada? Cukup? Ya, baik. Sudah cukup ya, sekali lagi. Nah, baik anak-anak, coba mulai minggu depan, coba kalian tadi yang baru masuk kan masih banyak. Coba minggu depan kalian namanya itu di rename ya, di rename, diganti nama SD, yang SD ya. SD siapa namanya? SD Davin misalnya. Atau kalau nggak mau SD diganti kelasnya juga boleh. 3B Davin gitu. Kayak yang SMP juga sama. SMP siapa? SMA siapa? Nah, dan minta tolong juga teman-teman yang lainnya diajak anak-anak untuk masuk. Kenapa? Ini kan tadi yang saya di awal sudah saya katakan jumlah siswanya itu banyak.